Apa jadinya jika karakter dunia game muncul sungguhan di dunia nyata, bukan mengajak untuk bermain, melainkan ingin menghancurkan bumi? Itulah yang terjadi pada film berjudul Pixel garapan Sony Pictures ini yang disutradarai oleh Chris Columbus. Film ini bergenre science fiction, dirilis pada tahun 2015 silam. Karakter game favorit mulai dari Pac-Man, Donkey Kong, Super Mario, dan lain-lain tiba-tiba muncul ke bumi dan melakukan invasi. Bagaimana kisahnya? Nggak perlu berlama-lama lagi, ini dia rekap ceritanya. Film dimulai di era tahun 1982, memperlihatkan dua orang anak yang pergi ke sebuah game center. Banyak permainan baru yang ada di sana. Di sini karakter bernama Sam Brenner mampu bermain dengan baik dan dia menjadi ahli dalam game analog. Padahal baru pertama kali dia bermain. Sam dapat melihat pola gerakan dari game itu. Sementara itu, teman Sam yaitu Will Cooper, dia tidak begitu mahir dalam permainan game tersebut. Tidak lama Will menyodorkan brosur kepada Sam tentang sebuah kejuaraan video game dunia. Mereka berdua pun mengikuti kejuaraan game tersebut. Di sana mereka bertemu dengan Ludlow Lemons yang dijuluki sebagai bocah ajaib. Dan salah satu penantang yang terkenal yaitu Eddie Plant menjuluki dirinya sebagai Fire Blaster. Semua permainan game ini akan direkam dan dikirim ke luar angkasa oleh NASA yang nantinya mereka beranggapan bisa menjadi komunikasi dan memberikan pesan kepada alien di luar sana, jikapun ada. Nah, di sini permainan berlangsung dan Eddie berhasil meraih skor tertinggi untuk permainan Pac-Man. Sementara itu, Sam Brenner meraih skor tertinggi untuk game Galaga dan Centipede. Nah, mereka berdua pun akan bertarung di game Donkey Kong untuk mengetahui siapa pemenangnya. Permainan pun dimulai dan pada akhirnya Eddie Plant lah yang meraih skor tertinggi. Sam pun kalah dalam permainan video game itu. Dan di sini Sam terlihat begitu sedih. Sam merasa seharusnya dia bisa memenangkan game tersebut dari Eddie, namun kenyataannya harus kalah. Nah, adegan pun berganti ke masa di mana mereka yang sudah beranjak dewasa. Di sini terlihat Sam dan Will sedang berbincang di sebuah kafe. Will telah menjadi seorang presiden Amerika, sedangkan Sam hanya petugas servis pemasangan peralatan elektronik. Di sini nasib mereka benar-benar sangat berbeda. Will pun menyarankan kepada Sam kalau takdirnya lebih besar dari kerjaan yang sekarang, dan dia harus lebih produktif lagi untuk hidup yang lebih baik. Singkat cerita, di tempat lain terlihat benda yang turun dari langit. Benda itu menyentuh papan jalan dan membuatnya menjadi kotak-kotak kecil yang hancur seperti pixel. Di sini, Sam kembali ke pekerjaannya. Dia pergi ke tempat seseorang yang ingin memasang peralatan video game dan sound. Sementara itu, di pangkalan militer, mereka mendapatkan sebuah serangan udara. Terlihat box-box kecil yang menyala. Salah seorang prajurit pun menjadi kotak-kotak kecil dan dia diangkat ke atas ke dalam pesawat asing. Di lain sisi, Sam yang telah selesai memasang peralatan tadi, dia pun mendatangi Violet, si pemilik rumah, untuk meminta tagihannya. Tapi rupanya, Violet sedang bersedih di dalam lemari. Sam yang mendatanginya, mereka akhirnya mengobrol. Dan Violet pun curhat kepada Sam tentang suaminya yang selingkuh. Karena suasana obrolan yang sudah semakin intim, Sam mencoba untuk mencium Violet. Tapi ditolak oleh Violet dan terjadilah perdebatan kecil di antara mereka. Tidak lama, Sam pun ditelepon oleh temannya yaitu Will untuk segera datang ke Gedung Putih. Di sini Sam pun pergi meninggalkan Violet. Ketika di perjalanan, Sam melihat Violet yang mengikutinya. Ternyata mereka berdua mempunyai tujuan yang sama, yaitu ke Gedung Putih. Sesampainya di dalam, Sam diberitahu oleh Will tentang situasi yang terjadi. Terlihat sebuah serangan yang menghancurkan pangkalan angkatan udara dan merubahnya menjadi kotak-kotak pixel. Will sang presiden menanyakan kepada Sam karena dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Karena situasi itu tidak asing oleh Sam, di dalam ruangan rapat, Sam pun menjelaskan tentang sebuah video game bernama Galaga yang menyerang dan merubah semua yang disentuhnya menjadi pixel. Tetapi gagasan itu tidak dapat diterima oleh para dewan keamanan yang ada di sana. Karena Sam hanyalah warga sipil biasa dan pendapatnya diacuhkan oleh orang-orang besar yang ada di sana,
Sam pun akhirnya pergi dan keluar dari gedung tersebut. Tiba-tiba di dalam mobil, seseorang memanggilnya dan membuat Sam kaget. Dia memukul orang ini hingga keluar dari mobil, yang ternyata dia adalah Ludlow Lomansov, si bocah ajaib teman masa kecilnya dulu. Di sini Ludlow berniat memperlihatkan sesuatu kepada Sam Brenner. Mereka berdua pun pergi ke basement rumah milik Ludlow. Ludlow ini sangat menyukai teori konspirasi. Dia menunjukkan sebuah rekaman yang dia ambil dari acara televisi. Rekaman tersebut berisi ancaman bahwa alien yang menyamar mirip manusia bumi akan menyerang bumi. Karena rekaman itu ada hubungannya dengan serangan di pangkalan militer tadi, rekaman itu pun mereka tunjukkan kepada Presiden Will. Dan akhirnya, 3 serangkai ini pun kembali bersatu seperti di masa kecil mereka. Rekaman video game yang dikirimkan NASA ke luar angkasa pada tahun 1982 itu ternyata diterima alien sebagai pernyataan perang. Dan para alien pun membalas dengan membuat video game tersebut menjadi nyata. Mereka memberikan 3 kesempatan untuk mengalahkan alien dalam permainannya. Kalau tidak, maka bumi akan dihancurkan. Dan Ludlow mengatakan kalau serangan selanjutnya terjadi di India. Tapi Will menolak untuk memperingatkan India karena sesuatu yang belum pasti. Sementara itu terjadilah serangan di Taj Mahal. Salah seorang pemuda yang hendak melamar kekasihnya diculik oleh alien tersebut. Tidak lama Will pun menunjukkan ke bagian persenjataan yang dipimpin oleh Violet. Di sini Violet menunjukkan senjata sebuah kubus yang aktif bergerak. Ketika ditembak partikel cahaya, maka dia akan menjadi diam. Nah, penemuan inilah yang akan menjadi senjata untuk melawan alien dalam permainan tersebut. Di sini, Violet menunjukkan pasukan Navy-Seal, dan Sam melatih Navy-Seal untuk bermain game arcade dan bersiap untuk serangan game alien tersebut. Di hari berikutnya, ketika Presiden Will sedang bermain dengan istrinya, seorang staf memberitahu tentang lokasi serangan selanjutnya, dan lokasi itu berada di London. Para pasukan pun bersiap dan mengosongkan area taman tersebut. Sementara itu di tempat lain, Presiden Will berkoordinasi dengan Perdana Menteri Inggris. Ketika malam tiba, mereka bersiap untuk menunggu game apa yang akan diturunkan oleh para alien itu. Dan ternyata gamenya adalah Galaga Centipede. Di sini dengan begitu amatir, para pasukan Navy-Seal mencoba untuk menghancurkan Centipede itu, tapi mereka kewalahan. Akhirnya, Sam yang telah pro bermain game klasik pada masa kecilnya, dia pun mengambil salah satu senjata dan berhasil mengalahkan Centipede. Karena Sam berhasil, game tersebut pun naik level. Kali ini Presiden Will memberikan izin kepada Sam dan Ludlow untuk memakai senjata tersebut. Sam mengejar Centipede yang lari ke arah pemukiman dan berhasil menyelesaikan permainannya. Dengan begitu epik di babak ini, mereka berhasil menang dari tantangan yang diberikan oleh alien. Nah, ketika mereka sedang merayakan kemenangan di salah satu bar, tidak lama para alien memberikan pesan kembali di saluran televisi. Karena orang-orang bumi berhasil memenangkan pertandingan sebelumnya, mereka pun memberikan hadiah salah satu karakter game berupa anjing. Dan mereka memberikan info tentang pertandingan selanjutnya. Karena hal tersebut, Will pun memerintahkan untuk kembali bekerja. Mereka mengumpulkan para pemain game terbaik. Dan untuk melengkapi para pemain game profesional, mereka pun mendatangi Eddie Plan yang ada di dalam penjara. Eddie mengajukan beberapa kesepakatan supaya dia mau membantu mereka mengalahkan para alien dalam permainan game. Tidak lama, Violet mendapat panggilan yang berisi kalau permainan akan terjadi malam ini di New York. Dan permainan yang akan mereka hadapi kali ini adalah game Pac-Man. Karena pertandingan kali ini adalah game Pac-Man, kali ini mereka tidak menggunakan senjata meriam, tapi menggunakan mobil yang sudah dipersenjatai untuk mengalahkan si Pac-Man. Di sini mereka juga dibantu oleh pencipta Pac-Man, yaitu Profesor Toru Iwatani. Mereka berempat pun berangkat menuju New York dengan mobil yang sudah dimodifikasi bernama The Ghost. Sesampainya di kota, Pac-Man terlihat melahap segala yang ada di depannya. Di sini Profesor Iwatani mencoba berbicara kepada Pac-Man, tetapi Pac-Man dengan tidak ada akhlak malah memakan tangan penciptanya dan merubahnya menjadi pixel. Kali ini tinggal mereka bertiga, yaitu Eddie, Sam, dan Ludlow.
Mereka bertiga pun berpencar. Violet yang terhubung lewat monitor melihat Eddie bergerak dengan sangat cepat, dan dia pun berhasil menabrak Pac-Man. Di sini tinggal 2 nyawa Pac-Man lagi yang tersisa. Ketika Pac-Man terkepung, dia pun memakan bola energi yang dapat memakan Parade Ghost selama 10 detik. Pac-Man mengejar Ludlow dan berhasil memakan mobilnya sampai mengejar Ludlow yang berlari. Namun akhirnya dia berhasil diselamatkan oleh Eddie. Dan tinggal 1 nyawa Pac-Man lagi yang tersisa. Eddie yang mengejar terjatuh ke dalam air. Dan yang tersisa tinggal Sam Brenner. Di sini semua berharap dengan Sam untuk dapat memenangkan permainan ini. Tidak lama, Pac-Man berhasil memakan pil energi dan berbalik mengejar Sam. Sam melarikan diri dan pada hitungan yang ke-10, dia berhasil mengalahkan Pac-Man yang hendak memakannya. Dan hadiah yang mereka terima atas permainan game Pac-Man adalah Q*bert, sebuah karakter imut dan menggemaskan. Di dalam kantor, Sam mengajak Violet untuk pergi berkencan di hari berikutnya. Sebuah pesta pun digelar di hari berikutnya dan mereka semua berada di sana. Sam dan Violet membicarakan tentang hal pribadi di teras atas. Ketika mereka masuk, Presiden menyalakan televisi. Anak-anak mengucapkan selamat kepada para pemain yang mengalahkan permainan Pac-Man. Tidak lama, siaran itu pun terputus oleh alien. Mereka mengatakan kalau orang-orang bumi melakukan kecurangan ketika melawan Pac-Man. Karena hal tersebut, mereka akan menyerang dengan semua karakter game di hari berikutnya. Karena hal itu, Jenderal pun marah kepada Sam, tapi dia tidak melakukannya. Di sini terlihat Eddie pergi keluar gedung secara diam-diam. Di luar, dia bertemu dengan anak Violet yang berkata bahwa di kacamata Eddie terdapat kode cheat untuk game. Ternyata Eddie lah yang melakukan kecurangan pada permainan Pac-Man, sehingga pada permainan itu Eddie terlihat dapat mengemudi dengan sangat cepat. Eddie mengaku kalau selama ini dia menggunakan cheat supaya bisa berhasil bermain game dan menjadi juara dunia. Tidak lama setelah itu, di luar gedung anak Violet pun diambil oleh alien. Di dalam rumah, Sam kembali berpikir. Di sini Q*bert menceritakan tentang planetnya. Dulu planet mereka adalah sebuah planet rahasia. Hingga akhirnya orang di bumi mengancam mereka. Q*bert dan lainnya tidak tahu kalau itu hanyalah sebuah video game. Violet bertanya kepada Q*bert bagaimana cara menghentikannya. Q*bert mengatakan tidak bisa karena kapal induk sudah membuat semua karakter di dalam game yang akan digunakan untuk menyerang bumi. Di sini Violet berniat untuk masuk ke dalam kapal induk mereka. Di hari berikutnya, alien menginvasi bumi dengan menyebar semua karakter game. Mereka berlari dan bertemu dengan Presiden Will yang kabur dari para penjaganya dan ikut bersama Sam dan Violet. Violet, Sam, dan Presiden Will bersiap untuk masuk ke dalam kapal induk. Sedangkan Ludlow, dia menjaga di bumi. Ludlow yang menghajar para karakter game, dia pun akhirnya bertemu dengan Lady Lisa, tokoh karakter game favoritnya sedari kecil. Di sisi lain, mereka bertiga dibawa oleh alien menuju ke kapal induknya. Ludlow di sini melawan Lisa. Dia memohon kepada Lisa dan akhirnya Lisa pun luluh. Mereka pun akhirnya berciuman. Di sini, Eddie akhirnya datang dan membantu Ludlow. Sam dan yang lainnya sudah masuk ke dalam kapal induk. Dan ternyata, di sini para alien memberi kesempatan kepada makhluk bumi. Dan untuk kesempatan itu, mereka harus menang dalam satu permainan. Dan permainan itu adalah Donkey Kong yang menjadi mimpi buruk bagi Sam semasa kecilnya dulu. Karena tidak berhasil menang dalam kejuaraan game dunia. Di sana terlihat manusia yang dulu pernah diambil oleh para alien, termasuk anak dari Violet. Mereka bertiga mulai menghindari tong yang dijatuhkan oleh gorila. Sam merasa dia tidak mampu memenangkan permainan ini, karena dia kalah dalam permainan ini dari Eddie Plan semasa kecil. Di sini anak Violet berteriak memberitahu kalau Eddie Plan berbuat curang. Dia mencurangi Sam ketika pertarungan Donkey Kong semasa kecil. Dan akhirnya Sam pun menyadari kalau dialah yang sebenarnya menjadi juara dunia. Dengan begitu epik, akhirnya Sam pun berhasil memenangkan dan mengalahkan Donkey Kong. Karena kemenangan itu, para karakter game yang ada di bumi akhirnya menghilang, termasuk Lady Lisa, karakter favorit Ludlow. Semua yang ada di kapal induk pun kembali ke bumi dengan selamat. Nah, Eddie mengaku kepada Sam kalau dia berbuat curang. Namun di sini Ludlow merasa sedih karena dia kehilangan Lady Lisa.
Karena hal itu, keyboard yang berada di sana, dia pun akhirnya berubah menjadi Lady Lisa dan Ludlow begitu bahagia. Dan mereka berdua pun kembali berciuman. Nah, di sini Presiden mengumumkan bahwa mereka menjadi penyelamat dunia. Dan Sam, Ludlow, Violet, dan Eddie mendapat penghargaan dari negara. Sam dan Violet pun menjadi sepasang kekasih. Sementara itu, Eddie mendapatkan kencan dengan Serena Williams di kamar Lincoln seperti yang dia inginkan. Dan film pun berakhir dengan begitu bahagia. Alien meninggalkan bumi, Ludlow akhirnya menikah dengan Lady Lisa. Dan alangkah mengejutkannya, mereka memiliki anak yang ternyata anak mereka berupa keyboard. Ternyata, walau bentuknya Lady Lisa, sejatinya itu adalah keyboard. Dan pesan yang dapat kita petik dalam film ini adalah janganlah sekali-sekali mengirim yang aneh-aneh keluar angkasa. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hal itu. Termasuk rekaman video game, apalagi video mantap-mantap dan semacamnya. Karena bisa saja alien akan menanggapinya dengan cara yang berbeda. Itulah rekap alur cerita dari film Pixel. Dari segi alur cerita, film ini sangat menghibur dan cukup ringan. Jika kalian suka dengan alur cerita di film ini, tinggalkan juga pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya. Turn up. Let's go.